Gaza, darah, dan Idul Adha. Saatnya kita mengerti makna pengorbanan yang sebenarnya. Umat Islam baru saja menyambut Idul Adha, hari raya besar yang memuliakan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang penuh dengan keikhlasan bersedia menyembelih putranya demi menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai pelajaran hidup tentang keimanan, ketaatan, dan totalitas pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat gema takbir mulai menggema di berbagai penjuru dunia, suara takbir itu terdengar lirih, nyaris tercekik oleh gemuruh bom dan dentuman rudal di Gaza. Di sana pengorbanan bukan hanya simbol, tapi kenyataan. Di Gaza, Idul Adha bukan tentang daging kurban, melainkan tentang tubuh-tubuh yang dikorbankan. Tentang anak-anak yang menjadi yatim, bukan karena wafatnya orang tua secara alami, tapi karena serangan yang memutuskan nyawa dalam sekejap. Apakah kita masih mengerti makna Idul Adha ketika saudara kita di Gaza menjadi kurban sebenarnya dan kita hanya menyaksikan dari kejauhan? Gaza hari ini berdarah. Penduduknya terusir, kelaparan, dan kehilangan rumah. Mereka berteriak, "Kemana kami harus pergi?" Dan dunia Islam hanya menjawab dengan diam. Bahkan lebih dari itu, banyak pemimpin muslim lebih sibuk menegakkan kepentingan politik mereka, menekan Gaza dengan tangan sendiri. Pada Idul Adha ada pelajaran penting tentang Nabi Ibrahim yang tak membantah perintah Allah. Ia tak bernegosiasi, ia bersiap menundukkan hatinya demi kebenaran. Maka bagaimana dengan kita hari ini, yang bahkan tidak sanggup menundukkan kenyamanan kita demi menolong Gaza? Bagaimana kita berani menyebut diri pengikut Rasulullah SAW dan beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam jika kita tak sanggup memperjuangkan dan menyelamatkan nyawa umat yang tertindas, bahkan saat mereka memanggil kita dengan darah dan air mata? Idul Adha adalah tentang pengorbanan. Gaza telah berkorban, lalu kita, apa yang telah kita berikan? Daging kurban yang disalurkan ke pelosok negeri? Itu baik, tapi itu belum cukup. Karena ukhuwah Islamiyah menuntut lebih dari sekedar daging. Ia menuntut perasaan yang hidup, hati yang peduli, dan tindakan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj ayat 37. Ternyata bukan daging kurban yang Allah inginkan, tapi ketakwaan. Dan ketakwaan itu dibuktikan dengan pembelaan kepada saudara-saudaramu yang terzalimi. Gaza tidak butuh belas kasihan. Gaza butuh ukhuwah Islamiyah dalam bentuk nyata, bukan simbol. Gaza butuh tangan-tangan bersih yang siap mematahkan pengepungan, menggulingkan para penguasa zalim, dan mengangkat panji Islam yang benar. Gaza menunggu bukan sekedar makanan, tapi pasukan. Bukan diplomasi basa-basi, tapi keberanian. Gaza tak menunggu para pengkhianat yang tersenyum di hadapan musuh, tapi umat yang bangkit melampaui batas nasional dan sekat-sekat buatan yang membelenggu. Idul Adha ini, mari jadikan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pelajaran keberanian kita. Berhentilah menjadikan agama ini hanya sekedar sebagai simbol. Ukhuwah Islamiyah bukan sekedar ucapan. Ia adalah janji bahwa kita akan saling melindungi, saling membela, dan saling berkorban. Jika kita tak bisa hadir di Gaza secara fisik, maka hadirkan semangat perjuangan itu dalam suara, dalam langkah, dalam ajakan kepada perubahan yang nyata. Dan yang terpenting, bangkitlah menolak rezim yang menghalangi jalan umat menuju persatuan dan kekuatan. Gaza tidak butuh belas kasihan musuh atau retorika kosong para penguasa. Gaza menunggu pembelaan kita. Gaza
menunggu mereka yang berkata, datanglah untuk berjihad, datanglah untuk membebaskan Baitul Where to Maqdis, run, where datanglah untuk menegakkan khilafah, Gunshots ring out. datanglah kepada janji Allah yang pasti akan datang. Karena itu, pelajaran dari Idul Adha ini, mari kita kurbankan rasa takut, kemalasan, dan keengganan kita. Mari kita ganti dengan keberanian, cinta sesama muslim, ukhuwah Islamiyah sejati, dan tekad untuk menolong agama Allah. Gaza adalah cermin kita. Jika kita tak bergerak, maka darah mereka akan menjadi saksi atas diamnya kita, dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.